Pada tahun 1637 Masehi terjadi invasi Cina yang kedua. Putra mahkota Sohyun yang tak lain putra Raja Injo ditangkap dan dibawa ke Cina sebagai tawanan. 8 tahun kemudian, tepatnya tahun 1645 dia kembali ke Korea. Akan tetapi sebulan setelahnya dia meninggal karena diduga meminum racun. Karena kejadian itu, istrinya lantas disalahkan dan dipaksa meminum racun. Sementara ketiga anaknya yang masih kecil diasingkan di Pulau Jeju. 2 meninggal karena sakit dan kini tinggal si bungsu Seokjun yang bertahan. Sementara di ibu kota lambat laun terjadi perebutan kekuasaan di antara beberapa fraksi. Separuh rakyat biasa tiba-tiba menjadi budak. Bahkan kala itu orang yang kalah dalam pengadilan bisa dijadikan budak. Karena kerasnya kehidupan kala itu banyak budak-budak yang mencoba melarikan diri. Di lain sisi, para pemburu budak bayaran juga semakin meningkat. Para pemburu tersebut biasa disebut Cuno. Dan inilah film The Slave Hunter. Film ini berlatar pada tahun 1648 dinasti Joseon, yang mana kala itu Raja Injo raja ke-16 tengah berkuasa. Diawali dengan scene yang menunjukkan wilayah perbatasan Korea dan Cina yang tandus nan gersang. Di situ tampak 3 orang Cuno memakai caping tengah mengendarai kuda. Sedikit info, Cuno sendiri adalah nama lain dari seorang pemburu budak, yang mana mereka dibayar untuk mencari budak-budak yang kabur. 3 orang Cuno itu adalah Lee Dae-gil, seorang yang sangat pandai bela diri. Kemudian Choi Jang-jun, seorang yang sangat pendiam namun bijaksana. Dan yang terakhir adalah Wang Sun, yang paling muda dan banyak tingkah ketika bertemu perempuan. Scene berpindah pada rumah makan yang terletak di perbatasan. Terlihat ada 3 orang budak yang ingin melarikan diri keluar dari Korea dan meminta tolong terhadap seorang calo. Yang 1 orang bernama Eobuk, kemudian 1 orang lagi ibu-ibu dengan seorang anak gadisnya. Alih-alih dibantu, justru si calo dengan angkuh menolak permohonan mereka. Calo tersebut justru menyuruh mereka untuk membayarnya lebih mahal. Walaupun sempat diancam, namun si calo tersebut dengan tenang mengancam balik budak tersebut. Tak lama kemudian 3 Cuno tadi datang dan membuat para penghuni kafe tegang. Dae-gil sebagai kapten kemudian melihat ciri-ciri targetnya melalui gambar. Dan ternyata budak yang kabur itu adalah 3 orang sekaligus calo tadi. Setelah diketahui identitasnya, mereka pun berniat melarikan diri. Akan tetapi mereka gagal karena ketiga Cuno dengan sigap menghadangnya. Alhasil perkelahian pun tak terelakkan. Aksi ketiga Cuno yang sangat pandai bertarung membuat para budak tak bisa melawannya. Terutama aksi Dae-gil dengan jurus meringankan tubuhnya dengan mudah menangkis dan mengalahkan lawannya. Si ibu yang ketakutan berniat ingin membunuh anaknya dengan alasan tak bisa membahagiakannya. Mengetahui itu, sang anak merengek dan memohon agar ibunya tak membunuhnya. Dae-gil yang melihat kejadian tersebut pun lantas melemparkan cangkir ke tangan si ibu, sehingga pisau terjatuh dan anak pun selamat. Singkat cerita, keempat budak tersebut pun tertangkap. Sebelum budak tersebut dibawa ke kantor kepolisian Joseon, mereka terlebih dulu dicek untuk memastikan bahwa mereka benar-benar budak. Benar rupanya, di tubuh mereka terdapat sebuah tanda tato permanen bertuliskan budak laki-laki dan budak perempuan. Wah, udah kayak sapi aja ya sahabat. Dae-gil kemudian mengeluarkan lukisan bergambar perempuan cantik. Dae-gil bertanya kepada para budak tersebut barangkali ada yang pernah melihatnya. Jika ada yang pernah melihatnya atau mengetahui keberadaan gadis tersebut, maka Dae-gil akan membebaskan mereka dan bahkan memberi kehidupan yang layak. Namun sayangnya para budak tersebut tidak pernah melihatnya sama sekali. Lantas, siapakah gadis yang dicari Dae-gil? Sepertinya penting banget ya guys. Jawabannya nanti. Setelah itu ketiga Cuno tersebut mengikat keempat budak tersebut lalu kemudian dibawa pergi.
Singkat cerita, malam pun tiba. Terlihat mereka beristirahat di suatu tempat. Di saat Daegil dan yang lainnya tengah bersantai, salah satu budak bernama Eobok berusaha membuka tali dan menggenggam batu yang tajam. Sementara itu, Daegil sedang menghangatkan diri di dekat api sambil mengingat masa lalunya. Sebuah masa lalu terekam jelas bahwa dirinya tengah terjebak di dalam api. Terdapat seorang gadis cantik yang kala itu menangisi Daegil muda yang tengah terjebak. Lamunannya buyar seketika ketika mengetahui ibu si gadis yang memohon kepadanya agar melepaskan anaknya. Si ibu rela mati dan melakukan apapun asal putri sematawayangnya dibebaskan. Sang ibu sangat ketakutan karena jika putrinya kembali ke majikannya, maka sudah pastilah putrinya tersebut akan dijadikan budak nafsu tuannya yang berumur 60 tahun. Tanpa menanggapi, Daegil justru bertanya kepada ibu tersebut, apakah ia mendengar Cuno yang bernama Daegil. Si ibu mengaku pernah mendengarnya. Si ibu mengutarakan ciri-ciri Daegil berdasarkan gosip yang ia dengar. Daegil adalah orang dengan mata merah dan menyeramkan, kuat dan buas sebagai monster dan bahkan Ultraman pun tak bisa mengalahkannya. Daegil dengan bangga lalu memberitahu bahwa orang yang barusan disebutkan ciri-cirinya oleh si ibu adalah dirinya sendiri. Mengetahui pengakuan dari Daegil sontak membuat budak-budak yang awalnya ingin memberontak seketika lemas dan pasrah. Keesokan harinya mereka pun kembali ke kota untuk diserahkan ke kepolisian dengan tujuan untuk dikembalikan pada tuannya. Daegil mendapatkan bayaran beberapa puluh nyang, namun dirinya tak terima dan ingin bayaran lebih. Walaupun banyak sekali pemburu budak, namun tidak bisa dipungkiri bahwa Daegil adalah satu-satunya orang yang sangat ahli di bidang tersebut. Setelah itu Daegil menanyakan info pada polisi tersebut perihal wanita yang ia cari. Wanita tersebut bernama Unyun. Namun sayang sekali polisi tersebut masih belum mengetahui keberadaan Unyun. Daegil kemudian menawarkan 100 nyang untuk info gadis tersebut. Dia merobek uangnya dan memberikan sisanya jika kelak info tentang Unyun sudah didapatkan. Ini adalah Jiho. Singkatnya, dia adalah pemimpin geng kapak yang juga memburu para budak. Bisa dibilang dia ini senior dari Daegil. Jadi Daegil dulu satu perusahaan ya guys dengan Jiho ini. Kemudian kita akan diperlihatkan satu lagi tokoh utama dari film ini. Dia bernama Song Taeha. Terlihat dengan pakaian budaknya, ia tengah melihat seseorang sedang latihan militer istana yang sebenarnya itu adalah rekannya sendiri. Dia bernama Cholwong. Taeha melihat latihan tersebut kemudian flashback. Dulunya Taeha ini adalah seorang pengawal putra mahkota Sohyun yang mati karena racun. Selesai flashback, Taeha dengan kaki pincangnya terlihat tengah melayani teman lamanya. Sebagai budak, Taeha sendiri bertugas di bagian perawatan kuda. Seringkali dia menjadi sasaran kemarahan dari budak-budak lainnya. Contohnya kali ini, selaku pemimpin budak, Pak Tarmo seringkali memarahi Taeha jika Taeha melakukan sedikit kesalahan. Bahkan Taeha sendiri tak berani melawan Pak Tarmo. Di tempat lain, para budak yang telah ditangkap oleh Daegil dikembalikan pada tuannya. Terlihat Eobok dipukuli beramai-ramai. Setelah dipukuli, wajahnya ditambahi tato baru agar mudah dikenali. Saat proses pembuatan tato, Eobok menjerit kesakitan hingga salah satu budak wanita teriris hati ketika mendengarnya. Budak wanita tersebut bernama Buki. Sedangkan ibu yang kemarin membawa anaknya tengah digantung terbalik dan sebagai hukuman karena telah melarikan diri, ia tidak diperkenankan siapapun memberi makanan atau minuman sedikit pun. Saat malamnya terlihat Pak Polisi yang sedang bersama Jiho. Pak Polisi tersebut memuji kinerja Daegil di depan Jiho.
Karena Jiho sama sekali tak bisa menangkap budak seperti yang dilakukan oleh Daigil, oleh karenanya polisi tersebut terus mengatai Jiho. Tentu hal itu membuat anak buah dari Jiho iri terhadap Daigil dan akan berencana memojokkannya. Namun Jiho berpendapat bahwa Daigil bukanlah orang yang mudah untuk digertak. Kita berpindah pada kompleks perumahan yang memperbudak ibu dan anak gadis kecil yang ditangkap oleh Daigil kemarin. Terlihat para bangsawan tengah berkumpul untuk minum-minum dengan para kisaeng. Tak jauh dari situ gadis kecil tengah dimandikan oleh perempuan parubaya. Si budak gadis menangis khawatir terhadap keselamatan ibunya. Wanita yang memandikan tersebut merasa kasihan dan membujuk gadis kecil itu untuk melayani tuannya dengan baik agar segala permintaannya dapat dipenuhi termasuk membebaskan sang ibu. Sementara itu Daigil kedatangan tamu yaitu Jiho. Saat itu Jiho mencoba menekan Daigil karena dinilai telah berani melangkah jauh di depannya. Jiho mencoba membujuk Daigil agar kembali pada timnya. Namun Daigil menolaknya dan justru menyindir dengan kalimat yang halus namun sangat pedas. Daigil kemudian pergi. Namun sebelum ia melangkah keluar, para prajurit Jiho sudah menghadangnya. Lagi-lagi perkelahian pun tak terelakkan. Namun karena kungfu yang dimiliki Daigil sangat hebat, tentu orang-orang tersebut dapat dikalahkan dengan mudah. Setelah itu Daigil dengan santai pergi dari tempat tersebut meninggalkan Jiho yang hanya bisa tersenyum melihat tingkah dari Daigil. Scene berpindah pada gadis kecil tadi yang sudah didandani. Ia dibawa ke kamar bangsawan tua yang sudah berumur 60 tahun. Bangsawan tua tersebut memintanya untuk mendekat. Dengan ekspresi ketakutan, si gadis langsung memohon pada bangsawan tersebut agar memberikan minum untuk ibunya. Karena bangsawan tua nafsunya sudah memuncak, ia pun berjanji akan melakukan apapun yang diminta oleh gadis kecil itu. Bocah tua nakal tersebut kemudian mulai membuka baju gadis itu. Di luar tempat tersebut, tiba-tiba datanglah Daigil yang sedang memakai topeng tengah mengecek situasi kompleks. Setelah semua dirasa aman, ia pun lalu menerobos masuk ke tempat kakek dan gadis itu berada. Tanpa basa-basi, Daigil kemudian menotok kakek tersebut dan kemudian pingsan. Setelah itu, Daigil lanjut mencuri perhiasan kakek tersebut. Setelah mendapatkan perhiasannya, ia kemudian mengulurkan tangannya pada si gadis tersebut. Ia kemudian membawa gadis tersebut keluar kamar. Di saat para bangsawan tengah sibuk dugem dan mabuk-mabukan, Daigil kemudian melepaskan ikatan ibu si gadis tersebut. Singkat cerita, ibu dan anak tersebut berhasil dibawa keluar dari kompleks tersebut. Saat ibunya sudah siuman, sang anak memperkenalkan orang yang telah menolong mereka. Daigil kemudian membuka maskernya. Betapa terkejut mereka karena melihat Cuno yang menangkap mereka tempo lalu ternyata telah menyelamatkan hidupnya. Daigil berpesan pada mereka agar tidak coba-coba lari ke perbatasan lagi. Daigil menyuruh mereka agar pergi ke pedesaan yang terletak di pegunungan. Ia juga memberikan info nama dan tempat sekaligus orang kenalannya agar dapat ditemui oleh mereka. Tidak hanya itu, Daigil juga memberikan sekantung uang yang ia curi dari kakek tua tadi kepada mereka. Tanpa pamit, Daigil kemudian pergi meninggalkan mereka begitu saja. Si gadis yang terharu mengucapkan terima kasih pada Daigil dan tak akan melupakan kebaikannya. Dan memang inilah sosok Daigil yang sebenarnya. Sambil berjalan, Daigil melamuni masa lalunya. Nah, ini dia Unyun yang sedang dicari-cari oleh Daigil. Singkatnya, Li Daigil dulu adalah seorang anak dari bangsawan yang jatuh cinta pada budaknya yang bernama Unyun. Saat-saat so sweet mereka adalah saat musim salju. Kala itu, Daigil kerap memberikan batu yang telah dia panaskan untuk diberikan kepada Unyun agar ia tidak kedinginan bekerja di luar.
Daigil dengan setia menyalakan kompor dan mengipasinya agar batu itu bisa menghangatkan Unyun. Unyun dengan senang memakai batu itu untuk menghangatkan tangan, pipi, juga badannya. Kejadian itu berlangsung setiap hari ketika musim dingin berlangsung. Keesokan harinya di Akademi Militer salah satu kuda sakit. Pak Tarmo selaku ketua budak disalahkan akan hal itu. Jika kuda tidak kembali sehat keesokan harinya maka budak-budak akan dihukum. Setelah itu Pak Tarmo melampiaskan kemarahannya kepada Taiha. Lagi-lagi ia memukuli habis-habisan Taiha hingga tersungkur ke tanah. Akibat itu Taiha diperintahkan ke kota untuk mengantarkan kuda yang sakit untuk berobat. Daigil yang sedang bersantai-santai dengan rekannya tanpa sengaja mengamati budak itu dengan penasaran. Setelah Taiha mengantarkan kuda, kemudian ia kembali dan diikuti Daigil yang penasaran. Di tengah jalan, Taiha bertabrakan dengan seorang bangsawan. Sambil menabrak, bangsawan tersebut menyelipkan sebuah surat di baju Taiha. Setelah itu Daigil menemui seorang pelukis langganannya yang sangat cerewet. Si pelukis punya gosip penting tentang kejadian di Pulau Jeju, namun Daigil tak mau mendengarnya. Lagi-lagi Daigil meminta pelukis tersebut untuk menggambar wajah Unyun. Kali ini Daigil ingin si pelukis membuat bibir Unyun agak sedikit tersenyum. Karena Daigil terlalu sering meminta bantuan melukis gambar yang sama, alhasil si pelukis tersebut pun bosan. Si pelukis berpendapat bahwa gadis itu hilang 10 tahun yang lalu. Mungkin saja wajahnya bisa jadi sekarang berubah. Apalagi jika ternyata dia sudah menikah dan punya anak. Mendengar itu, Daigil tak mau tahu dan terus memaksa pelukis tersebut untuk membuat perubahan yang diperlukan ketika usia mulai menua. Scene berpindah pada Jiho yang tengah santai bersama dengan anak buahnya. Salah satu anak buah bertanya mengapa Daigil menjadi pemburu budak. Jiho menjelaskan bahwa semua itu karena perempuan bernama Unyun yang tak lain adalah mantan budak dari keluarga Daigil. Sampai suatu ketika terjadilah invasi Cina yang kedua di Korea. Saat itu kebetulan rumahnya diserang tentara Qing. Saat tragedi tersebut Daigil bersembunyi di kolong rumah. Tapi Unyun tertangkap dan diseret oleh salah satu tentara Cina. Unyun meminta tolong memanggil-manggil Tuan Daigil, orang yang dianggapnya tuan muda. Namun Daigil yang sedang bersembunyi bingung apakah dia akan menolongnya ataukah tidak. Setelah agak lama berpikir, akhirnya dia keluar dan memberanikan diri untuk menusuk tentara tersebut dari belakang. Namun sayangnya tentara tersebut tidak merasakan sakit apa-apa. Kala itu memang si Daigil masih jadi anak bawang, tidak seperti sekarang ini. Saat tentara tersebut hendak membunuh Daigil dan Unyun, tiba-tiba saja seorang petinggi militer Korea datang menyelamatkan mereka. Ya, dia adalah Jenderal Taiha yang kala itu masih bertugas di istana. Setelah itu Unyun diikat di rumah milik Daigil. Tak lama itu kakaknya Unyun datang. Kakaknya Unyun ini bernama Sung Hwan. Sung Hwan datang membebaskan Unyun lalu membakar rumah milik Daigil. Alhasil Daigil terjebak pada rumah tersebut. Saat Daigil terjebak api, barulah Sung Hwan menyabet Daigil dengan sebilah celurit. Beruntung Daigil hanya terkena bagian atas dan bawah di antara mata kirinya. Unyun yang melihatnya hanya bisa menangis melihat orang yang dicintainya terluka sekaligus terjebak di dalam api. Itulah cerita mengapa Daigil sampai sekarang ingin mencari Unyun dengan berdalih memburu seorang budak. Sampai sini paham ya anak-anak? Suatu ketika terlihat sebuah pesta yang dikelilingi para bangsawan. Sementara Wang Sun terlihat lari tergopoh-gopoh menemui Daigil yang sedang ngobrol dengan Jenderal Choi.
Dengan nafas yang tersengal-sengal dia memberitahu Daigil bahwa dia mendengar kabar tentang Unyun di suatu tempat. Bagaikan tersambar petir, akhirnya Daigil menemukan pencariannya selama ini. Tanpa berbicara sepatah kata pun Daigil langsung sat-set wat-wat mengendarai kuda menuju TKP. Sementara itu di tempat lain Unyun yang kini jadi keluarga bangsawan sedang disiapkan untuk pernikahannya. Di raut wajahnya tampak jelas dia sedang memikirkan sesuatu sehingga tak ada senyum sedikit pun dari wajah Unyun. Kita berpindah pada Daigil. Sesuai petunjuk Wang Sun, Daigil tiba di pinggir sungai. Di sana dia melihat seorang yang sedang menjemur beberapa kain. Dilihat dari belakang, Daigil tiba-tiba teringat pada Unyun. Namun setelah tangan Daigil meraih pundak gadis itu dari belakang, ini yang terjadi. Ya, ternyata bukan Unyun. Tak lama itu anak buah Jiho berdatangan menemui Daigil. Mereka menertawakan Daigil yang dinilai telah termakan jebakan mereka. Tidak hanya itu, salah satu anak buah Jiho menghantam kepala Daigil hingga berdarah. Daigil terus terdiam seakan prinsipnya telah dipermainkan oleh Jiho dan geng kapaknya. Jenderal Choi curiga ada sesuatu yang tidak beres karena Wang Sun dapat informasi tentang Unyun dari Jiho. Setelah mengetahui tempatnya, akhirnya mereka sadar Daigil telah dijebak. Bergegas, mereka pun langsung pergi menyusul. Sementara Daigil yang telah dipermainkan, ia menilai bahwa kali ini bercandanya Jiho sangat keterlaluan. Ia pun kemudian menyerang semua anggota geng kapak dan perkelahian pun terjadi. Bedanya kali ini Daigil bertarung dengan amarahnya. Sehingga berapapun geng kapak yang mencoba menyerangnya dapat dengan mudah dikalahkan oleh Daigil. Kini giliran Jiho sasaran Daigil. Kali ini Daigil yang sudah kelewat marah bermaksud untuk membunuh seniornya itu. Saat Daigil tengah bersiap menebaskan pedang ke arah Jiho, ya, tiba-tiba saja Jenderal Choi melempar tombak ke arah Daigil berharap Daigil tak jadi membunuh Jiho. Jenderal Choi melakukan itu karena ia tak ingin Daigil dihukum karena perbuatannya. Jenderal Choi bahkan harus rela menahan kemarahan Daigil dengan berduel melawannya. Setelah lama bertarung, Jenderal Choi harus menyerah dengan Daigil. Jenderal Choi hanya bisa menasihati Daigil agar melupakan Unyun karena hal tersebut hanya akan menyulut emosi tak terbatas pada diri Daigil. Setelah upacara pernikahan, Unyun sendirian di kamarnya termenung dan bersedih. Ia mengingat kenangan demi kenangan bersama Daigil. Tak lama itu kakaknya datang menjenguknya. Dia meminta Unyun agar melupakan masa lalu dan berusaha mencintai suaminya, melahirkan anak dan hidup bahagia. Unyun marah karena kakaknya membahagiakan adiknya hingga rela membunuh orang. Yang dimaksud Unyun membunuh orang adalah Daigil ya guys. Unyun mengira Daigil sudah mati setelah tertebas oleh kakaknya. Namun kakaknya berpendapat memang itu satu-satunya jalan agar adiknya bahagia. Lagian kalau diingat-ingat keluarga Daigil dulu memperlakukan mereka dengan sangat keji. Unyun sekali lagi mengingat masa lalunya bersama Daigil. Kala itu Daigil akan dijodohkan oleh ayahnya. Unyun yang tak sengaja mendengar hal itu sempat sakit hati dan mengurung diri di dapur. Ia mengira bahwa Daigil tidak akan pernah mencintai gadis budak seperti dirinya. Tak lama itu Daigil datang dan memasangkan sepatu baru untuk Unyun. Daigil kemudian berjanji akan menghabiskan hidupnya hanya bersama Unyun. Tentu Unyun terharu dengan sikap Daigil tersebut. Ia memeluk Daigil kemudian menciumnya.
Lamunan Unyun terhenti kala ada pemberitahuan dari luar bahwa pengantin pria akan segera masuk ke dalam. Sang kakak sebelum keluar berpesan agar adiknya selalu bahagia. Namun sang adik juga berpesan kepada sang kakak agar mulai sekarang tidak lagi khawatir tentang dirinya. Ia berjanji akan hidup bahagia dengan caranya sendiri. 앞으로는 제 걱정하지 마세요. Saat sang kakak keluar, Unyun memegang erat batu pemberian Daigil. Hal yang sama juga dirasakan oleh Daigil tentunya. Ketika melewati toko sepatu, ia jadi teringat dengan Unyun. Ia hanya bisa memandanginya dengan kesedihan. Sementara itu suami Unyun masuk ke kamar. Namun sayangnya ia masuk, Unyun sudah tak ada di situ. Ternyata Unyun berhasil kabur dari tempatnya. Sambil memandangi banyak orang yang tengah mencarinya, ia berharap agar kakaknya selalu sehat dan bahagia selalu. 오라버니, 강령하세요. Akibat kejadian tersebut, Sung Hwan selaku kakak pun dipanggil oleh suami Unyun. Sung Hwan sempat menjadi sasaran amukan dari suami Unyun. Ia berjanji akan menemukan Unyun secepatnya. Namun walaupun begitu, suami Unyun berpendapat lain. Karena Unyun sekarang adalah istrinya, maka ia berhak untuk menemukan dan membunuhnya. Keesokan harinya, Sung Hwan dengan ditemani pengawal setianya terus menggali informasi tentang Unyun. Akan tetapi, Baek Ho masih belum bisa menemukan Unyun walau sudah menyisir jarak 30 ri dari tempat kejadian. Sung Hwan menawarkan akan memberikan apapun untuk pengawalnya jika ia berhasil mendapatkan Unyun. Sedangkan suami Unyun sudah mengadakan sayembara untuk menemukan Unyun baik dalam keadaan hidup atau mati sekalipun. Jika suami Unyun berhasil menemukan Unyun sebelum Sung Hwan, maka akan sangat sulit untuk menyelamatkan nyawa Unyun. Pengawal tersebut berjanji akan menemukan Unyun sebagai bentuk balas budinya terhadap Sung Hwan. Kita berpindah pada suami Unyun yang kali ini meminta bantuan kepada perempuan bernama Yunji. Di situ Yunji sangat percaya diri jika ia akan berhasil menemukan Unyun. Namun ia tak menjamin akan membawa Unyun dalam keadaan hidup-hidup. 달려올 자신은 없습니다. Sementara itu Eobok sudah memulai aktivitasnya sebagaimana mestinya seorang budak. 여봐요. Tiba-tiba Buki memanggilnya. Buki sangat perhatian kepada Eobok dan bahkan ia bersedia untuk menunggu sampai pekerjaan Eobok selesai. 같이 내려가더래요. Tampaknya diam-diam Buki ini menyukai Eobok. Scene berpindah pada kandang kuda militer. Karena para perwira akan melakukan pertemuan eksternal, oleh karenanya Pak Tarmo mengumpulkan budak lainnya untuk merencanakan pelarian. Tak lama itu, tiba-tiba Taiha dengan pincang datang membawa timba. Pak Tarmo mengusir Taiha agar dirinya tak mendengar rencana pelariannya. Mungkin Pak Tarmo ini beranggapan jika ia mengajak Taiha maka akan sangat merepotkan. Ketika Taiha pergi dengan songongnya, Pak Tarmo menendang Taiha yang tak melakukan kesalahan apapun. Tentu hal itu untuk memamerkan pada teman-teman yang lainnya. Scene beralih pada istana. Di istana terjadi kehebohan lantaran lukisan kejadian di Pulau Jeju yang menggambarkan anak-anak dari putra mahkota. Lukisan itu seolah-olah mengatakan bahwa cucu-cucu raja meninggal karena wabah penyakit. Kini tinggal pangeran bungsu yang masih hidup. Oleh karenanya sebagian pejabat menyarankan agar mengirimkan dokter wabah karena mereka tak bisa menjamin keselamatan putra mahkota yang tersisa. Namun sebagian pejabat menilai dokter tersebut hanya akan meracuni putra mahkota jika dikirim. Perdebatan terus terjadi untuk menguatkan pendapat masing-masing. Hal itu karena adanya lukisan yang bergambarkan wabah menyerang di Pulau Jeju. Perlu diketahui, gambar tersebut adalah buatan dari salah satu pejabat jahat yang bernama Lee Kyung-sik. Ia tersenyum puas karena berhasil membuat raja kebingungan. Setelah mengetahui lukisan tersebut, Raja Injo merasa bersedih.
Kyung Suk selaku Perdana Menteri kemudian menengahi perdebatan tersebut dengan usul untuk mengatasi wabah tersebut dengan mengirimkan dokter. 간청한 아이다. 가엾은 아이다. Suatu malam di salah satu tempat terdapat beberapa orang bangsawan mengadakan pertemuan tertutup untuk membicarakan lukisan di Pulau Jeju. Kala itu mereka mengira bahwa lukisan tersebut adalah aspirasi dari rakyat. Padahal kita tahu lukisan tersebut dibuat oleh Kyung Sik yang sengaja menjebak mereka dan menimbulkan duka raja. Tak lama itu datanglah para orang suruhan Kyung Sik menangkap mereka. Tentu saja mereka dituduh menyebar berita tidak benar, dan alhasil rencananya mereka akan dibunuh oleh Kyung Sik. 자네들을 역적이라 하시더군. 아닙니다. 주상전하께 저희 중심을 Di kandang kuda terlihat mantan Jenderal Taeha membaca dokumen yang diselipkan seseorang tempo lalu. Dokumen itu adalah tulisan pribadi putra mahkota Sohyun sebelum meninggal. Dalam surat tersebut, putra mahkota memuji Taeha yang sangat setia terhadapnya. Beliau menitipkan anak-anaknya pada Taeha. Saat selesai menulis, Pangeran Sohyun tiba-tiba saja tergeletak dan mengeluarkan darah dari mulutnya. Bercak darahnya tersisa di surat tersebut. Taeha kemudian mengingat kenangannya bersama pangeran saat akan mempertahankan Joseon dari serbuan dinasti Qing. Kini Taeha merasa sudah waktunya dirinya untuk bergerak. Ia memakan surat tersebut kemudian menelannya untuk menghilangkan jejak. Setelah itu ia mengambil senjata yang ia biasa gunakan dulu yang telah disimpannya. Saat itu Pak Tarmo dan yang lainnya juga hendak akan melarikan diri juga. Ia mengambil alat seadanya untuk melindungi diri. Setelah dirasa semua sudah siap, Pak Tarmo pun mulai mengendap-endap bersama anak buahnya. Akan tetapi Pak Tarmo terkepung oleh para penjaga. Dengan nyali yang seadanya, Pak Tarmo sudah tak bisa apa-apa. Lalu tiba-tiba mendadak datanglah Taeha yang ingin menyelamatkan Pak Tarmo dan yang lainnya. Para penjaga yang meremehkan Taeha kemudian menyerangnya. Namun dengan sangat mengejutkan, ternyata selama ini Taeha hanya pura-pura kakinya pincang. Dengan jurus meringankan tubuh yang dimiliki Taeha, para penjaga pun jelas bukanlah lawannya. Pak Tarmo tentu terkejut mengetahui kehebatan Taeha yang selama ini ia aniaya. Akhirnya karena kejadian tersebut Pak Tarmo pun mengikuti Taeha. Keesokan harinya identitas Taeha diketahui oleh Kyung Sik. Anak buahnya khawatir karena selama ini ternyata Taeha pura-pura pincang. Ia takut Taeha akan menggagalkan rencananya. Namun Kyung Sik tetap tenang. Ia menilai Taeha adalah seorang budak. Jika sudah seperti itu, ia tinggal membayar para pemburu budak untuk mencari keberadaannya dan menangkapnya. Benar rupanya, polisi menghampiri Daigil yang sedang berlatih. Dia berkata bahwa para budak di akademi militer telah melarikan diri semalam. Dan sampai hari ini tidak berhasil ditemukan. Mendengar penuturan polisi, Daigil heran akan hal itu. Mengapa sampai prajurit militer saja belum menemukan mereka? Daigil yakin bahwa yang kabur bukanlah tawanan biasa. Oleh karenanya Daigil meminta bayaran lebih banyak karena ia tak mau mengambil resiko dalam misinya kali ini. Sementara itu, Taeha dan budak-budak itu pergi melewati rumput-rumput yang tingginya rata-rata setinggi badan manusia. Di saat yang bersamaan, Daigil berangkat bersama Jenderal Choi. Dengan insting sekaligus pengalamannya, dia bisa mengira ke arah mana para budak itu akan kabur. Sementara itu, kini budak-budak mulai kewalahan karena mengimbangi stamina Taeha.
Taiha menyuruh mereka agar berlari terus karena mereka masih harus pergi ke selatan sebelum terkejar. Namun mereka terkapar kelelahan dan akhirnya menyerah. Mereka pun memutuskan untuk berpisah dengan Taiha. Mengetahui itu, Taiha kemudian mengancam mereka agar jika tertangkap jangan sampai mengatakan apa-apa tentangnya atau dia akan datang menghabisi mereka. Saat Taiha berdiri, tiba-tiba Daigil mengetahui keberadaan Taiha dari jauh. Daigil dengan wajah santainya kemudian mulai mengejar mereka. Pak Tarmo yang mengetahui hal tersebut tentu kocar-kacir berusaha melarikan diri. Daigil dan Jenderal Choi berpencar untuk menangkap mereka. Perhatian Daigil tertuju dan fokus pada Taiha. Merasa percuma jika lari, Taiha pun lalu terbang menyerang Daigil yang sudah siap dengan pedangnya. Daigil terjatuh dari kuda dan mereka pun saling berhadapan-hadapan satu sama lain. Setelah itu barulah Daigil dan Taiha bersiap-siap untuk menyerang satu sama lain. Dan bersambung pas lagi seru-serunya. Lee Daigil dan Taiha terlibat baku hantam. Saat itu keduanya melompat untuk saling menyerang. Namun kali ini Daigil terkena sabetan dari Taiha tepat di perut kirinya. Walaupun begitu, pertarungan terus berlanjut dengan hasil imbang. Daigil paham betul bahwa Taiha adalah orang yang pandai bermain pedang. Oleh karenanya kali ini dia akan bertarung dengan mode serius. Pertarungan pun kembali terjadi. Daigil sempat menendang perut Taiha dan sebaliknya. Sementara itu, Jenderal Choi terus fokus mengejar rombongan dari Pak Tarmo dan kawan-kawan. Tanpa adanya perlawanan yang berarti, Jenderal Choi berhasil menaklukkan budak-budak tersebut. Sementara itu, Daigil dan Taiha tengah asyik berperang sampai suatu ketika perkelahian mereka terhenti karena tiba-tiba ada beberapa panah yang mengarah pada mereka berdua. Ya, itu adalah serangan mendadak dari geng kapak. Daigil dan Taiha mencoba menghindari serbuan panah tersebut. Tak lama itu, tiba-tiba saja Taiha terkena panah tepat pada dada kanannya. Setelah itu, Taiha pun berhasil melarikan diri. Saat Pak Tarmo hendak melancarkan panahnya lagi, tiba-tiba Jenderal Choi datang dari belakang mengancam Jiho dengan tombaknya. Setelah geng kapak pergi, Jenderal Choi kaget karena melihat Daigil yang tiba-tiba pingsan. Saat malamnya, Jenderal Choi merawat luka Daigil. Kala itu Jenderal Choi benar-benar menduga bahwa Taiha mempunyai seni bela diri yang tinggi. Daigil juga mengaku bahwa baru pertama kali ini ia melawan orang yang memiliki ilmu seni bela diri dari hati. Walaupun begitu, Daigil masih percaya diri. Menurutnya, kalau saja geng kapak tak memanahnya, bisa jadi ia bisa mengalahkan Taiha. Karena kejadian ini, Jenderal Choi akan berusaha mencari tahu latar belakang dari Taiha. Gosip tentang Daigil yang terluka disebarkan oleh Jiho kepada masyarakat. Di kalangan masyarakat, memang Daigil ini adalah orang yang paling pandai bela diri. Jadi tak heran mereka kaget mengetahui kekalahan dari Daigil. Jiho dengan semangat menceritakan detik kejadian saat Daigil melawan Taiha. Dengan pedenya, Jiho mengaku bahwa dirinya yang telah menyelamatkan Daigil. Kalau saja aku tak melepaskan panah, mungkin Daigil si gelandangan akan binasa, kata Jiho.
Pak polisi yang ikut mendengarkannya pun lantas mendatangi Daigil dan meledeknya. Pak polisi masih kekeh menyuruh Daigil agar mencarinya. Sedangkan Taiha yang terkena panah dengan kesakitan, ia mencoba mencabut panahnya seorang diri. Taiha kemudian pergi ke makam putra mahkota Sohyun. Di situ Taiha mengingat saat-saat di mana dulu dia pernah berusaha membebaskan Pangeran Sohyun yang disandra di Cina. Kala itu terlihat Taiha dan kawan-kawannya tengah membegal tentara Cina yang tengah membawa pangeran. 조선의 기상이 살아있음을 죽으러 가자! Namun di situ Pangeran Sohyun menghalanginya. Demi rakyat, beliau rela menjadi tawanan. Bahkan Pangeran Sohyun menyuruh Taiha agar membunuhnya terlebih dahulu jika ingin melawan tentara Cina. Akhirnya Taiha pun mengalah dan ikut ke Cina bersama pangeran. Saat itu putra mahkota mengaku bahwa ia sangat benci peperangan. Beliau juga mengatakan bahwa ia benci ayahnya dan para bawahannya. Putra mahkota berharap kelak Taiha akan menyuarakan kebenaran. 그를 따르는 조정 대신들이야. 군사는 한 나라를 지킬만 하면 요적. Putra mahkota menambahkan bahwa ia sengaja menjadi tawanan Cina. Selain untuk melindungi rakyatnya, beliau juga akan mempelajari visi dari tentara Cina. Karena menurut beliau itu adalah satu-satunya cara untuk menaklukkan dinasti Qing. 조선은 우물한 개구리와 다를 바 없어. Mengingat memori tersebut, Taiha menangis di makam pangeran karena merasa gagal melindunginya. Dia juga menyesal karena tidak membawakan arak dan sesaji lainnya untuk mendiang pangeran yang selama ini ia layani. Sementara itu, Jenderal Choi kembali berdiskusi dengan Daigil. Dia mendapatkan banyak info tentang Taiha yang dulunya ternyata adalah pengawal putra mahkota. Tentu saja ia khawatir. Jenderal Choi ingin mereka melepaskan tugas ini karena dirasa sangat berbahaya. Selain tangguh, rumor mengatakan bahwa dia terlibat skandal politik yang jauh dari bayangan mereka. Namun walaupun begitu, Daigil tetap bersikeras akan melanjutkan pencariannya. Karena dia bukan tipe orang yang bisa melepas sesuatu yang telah dia mulai apapun resikonya. Scene berpindah pada Wang Sun yang sedang menyaksikan penyanyi keliling. Terlihat salah satu penari berbaju pink yang sedang menerima saweran dari warga. Gadis itu bernama Seolhwa. Wang Sun sangat menikmati acara tersebut. Terlihat ia sedang menggoda Seolhwa. Tak lama itu, Daigil dan Jenderal Choi mendatangi Wang Sun dan memaksanya pergi. Singkat cerita, malam pun tiba. Di rumah bordil terlihat pria hidung belang tengah menyewa wanita penghibur pada si mucikari. Namun si mucikari ingin bayaran yang lebih tinggi. Pelanggan tersebut tampaknya ingin menyewa Seolhwa. Setelah lama bernegosiasi, akhirnya si mucikari tersebut memperbolehkannya masuk. Namun sayangnya Seolhwa melarikan diri. Bersamaan dengan itu, trio Chuno juga hendak akan pergi dari tempat biasanya ia tinggal. Tak sengaja Seolhwa berpapasan dengan mereka. Seolhwa meminta trio Chuno tersebut untuk tidak memberitahukan keberadaannya dengan iming-iming akan menelanjangi mereka. Setelah itu, lalu datanglah mucikari bersama anak buahnya datang dan menanyakan keberadaan Seolhwa. Saat ditanya, Daigil justru balik bertanya tentang keberadaan Unyun. Merasa dipermainkan, akhirnya mucikari tersebut meminta anak buahnya untuk menyerang trio Chuno. Sudah tentulah trio Chuno bukanlah lawan yang sebanding dengan mereka. Mereka dihajar habis-habisan hingga lari terbirit-birit. Trio Chuno tersebut akhirnya menemui Seolhwa. Si Wang Sun terus menggoda Seolhwa berharap ia menepati janjinya. Namun di situ Seolhwa berlagak tak tahu. Tak mau ambil pusing, Daigil kemudian menyuruh Seolhwa untuk pergi.
정적해서 사는 신세가 아니다. 어여 가. Akan tetapi Seolhwa memohon sembari menangis. Ia tidak bisa pergi, hal itu dikarenakan dia tak mau kembali menjadi penari. Kini ia bertekad akan mencari orang tua kandungnya yang telah lama hilang. 저는 혹시 어미를 찾을 수 피도 눈물도 없소? 가련하지도 않어. Mendengar hal tersebut, Wangsung mendukungnya. Karena kasihan, Daegil pun terpaksa sementara menerima Seolhwa di rumah mereka. Malam itu, Seolhwa tidur di rumah mereka. Jenderal Choi dan Daegil menghalangi Wangsun yang berusaha mengambil kesempatan atas kedatangan Seolhwa. Di tempat lain, Eobuk dan budak-budak lainnya tengah berkumpul. Mula-mula, Eobuk menceritakan pengalaman berburunya. Perlu diketahui, Eobuk ini telah berhasil mengembangkan senjata laras panjang dengan menggunakan korek api. Dengan kemampuan Eobuk tersebut, mereka berencana mengadakan pemberontakan dan hidup bebas selayaknya manusia. Buki yang saat itu menguping pembicaraan mereka lantas ketahuan dan hendak akan dibunuh oleh salah satu budak. Namun Eobuk melarangnya dengan alasan Buki bisa diajak untuk bergabung membantu misi mereka. Dan tugas pertama Eobuk adalah berencana untuk membunuh Daegil dengan senapannya. Ia menilai jika Daegil tak dibunuh maka akan semakin banyak budak-budak yang tertangkap. Di tempat lain terlihat Unyun yang sedang mencari tempat bermalam. Dengan dandanan yang mirip pria, dia terpaksa bermalam dengan sekelompok preman-preman pasar. Unyun juga terpaksa ikut nimbrung dengan pria-pria tersebut yang tengah asyik membicarakan perempuan. Karena gerak-gerik Unyun yang mencurigakan, alhasil ia diincar oleh beberapa orang. Tak jauh dari tempat tersebut, Taeha yang kelaparan menerobos masuk dapur untuk mencuri makanan dan minuman. Dia terlihat lemah dan pucat karena kehilangan banyak darah. Keesokan harinya saat baru bangun, Taeha berusaha mencari kuda dan pakaian untuk menyamar. Kebetulan sekali ia bertemu dengan prajurit istana yang sedang berjaga di tengah hutan. Diawali dengan meminta maaf, Taeha pun kemudian menyerang mereka dan menjarah pakaian dan kuda para prajurit tersebut. Tak jauh dari situ, Unyun tengah melanjutkan perjalanannya. Di situ dia diikuti dua pria yang tengah mengincarnya. Barulah saat situasi sepi, pria tersebut mulai berusaha membuka paksa baju Unyun. Unyun yang tak berdaya tentu saja hanya bisa berteriak minta tolong. Sang Taeha yang melintas tak sengaja mendengar teriakan tersebut. Dengan sisa-sisa tenaganya dia melawan dua pria tersebut dengan semboyongan. Setelah pria-pria itu kabur, barulah dia terkapar di tanah saat itu juga. Unyun yang melihat Taeha pingsan lantas kebingungan. Dia berencana akan minta tolong pada polisi yang lewat, tapi Taeha mencegahnya. Di tempat lain, Daegil dan kawan-kawan berencana akan pergi untuk misinya mengejar Taeha. Saat Daegil sudah bersiap di atas kudanya, tiba-tiba Seolhwa mencegatnya sembari memohon agar diperbolehkan ikut bersamanya. Tak jauh dari situ, Buki yang tengah lama mengintai Daegil memberi aba-aba kepada Eobuk yang sudah siap dengan senapannya. Ia membidik Daegil dengan penuh dendam berharap kali ini berhasil mengenai tenggorokannya. Saat Daegil posisinya tak banyak bergerak, barulah Eobuk menyalakan sumbu senapan tersebut dan peluru pun melesat ke arah Daegil. Akibat itu, Daegil pun terjatuh dari kuda. Sontak Wangsun dan Jenderal Choi pun panik melihat Daegil yang pingsan. Namun beberapa detik tiba-tiba Daegil siuman. Bukannya panik, Daegil justru memperkirakan di mana arah si penembak tersebut. Ia langsung menyuruh Wangsun untuk bergerak ke kiri dan Jenderal Choi bergerak ke arah kanan dengan tujuan untuk berpencar mencari pelaku penembakan.
Wang Sun dan Jenderal Choi pun langsung bergerak mencari orang tersebut sesuai instruksi dari Daigil. Tak lama itu setelah Wang Sun dan Jenderal Choi pergi, Daigil kemudian kembali pingsan. Sementara itu, Eubuk mendapatkan kode dari Buki bahwa target telah terkapar dan seseorang sedang bergegas mencarinya. Mengetahui itu, Eubuk pun turun dengan dibantu temannya menyembunyikan senapan tersebut di balik tumpukan kayu. Dalam pencariannya sebenarnya Wang Sun sudah berpapasan dengan Eubuk. Namun karena Eubuk tenang dan tak gugup, alhasil ia pun berhasil lolos. Luka Daigil dirawat oleh tetangganya yang biasa merawat kuda. Daigil dirawat seperti orang tersebut sedang merawat kuda. Parahnya, perawat tersebut juga meminta bayaran kepada Daigil. Namun Daigil menolaknya dengan alasan perawat tersebut bukanlah dokter dan seenaknya saja memungut biaya. Setelah itu Jenderal Choi dan Daigil berkonsentrasi untuk mengetahui siapa kira-kira dalang di balik semua ini. Mereka sempat beranggapan bahwa dalang di balik semua ini adalah Jiho senior mereka. Namun Jenderal Choi justru berpendapat bahwa ini adalah konspirasi yang berkaitan dengan Taiha. Sementara itu, di sebuah tempat terpencil di lereng gunung terdapat sebuah kuil. Tak jauh dari situ terlihat Unyun sedang merawat luka Taiha. Walaupun sedang tak sadarkan diri, Taiha masih dihantui rasa bersalahnya. Kala itu ia terbayang-bayang akan masa lalunya, yang mana saat itu rumahnya tengah diserang oleh prajurit Cina. Kala itu ia menemukan istrinya tergeletak tak bernyawa menggendong anaknya. Beruntung sekali waktu itu bayinya masih bernafas. Dia pun kemudian bergegas menggendong anaknya di punggung sembari melawan tentara Cina sendirian. Setelah selesai bertarung, dia mendapatkan bayinya sudah tidak bernyawa lagi. Dia menangis dan menjerit mengetahui hal tersebut. Setelah flashback dalam keadaan pingsan, Taiha mengigau dan mengulurkan tangannya. Unyun yang kasihan lantas menggenggam tangan Taiha. Seketika itu pula Taiha siuman dan refleks mencengkram leher Unyun hingga ia kesulitan untuk bernafas. Beruntung Taiha segera sadar lalu meminta maaf kepada Unyun atas kesalahannya. Taiha kemudian menanyakan tentang tempat yang sekarang ia tinggali. Unyun menjawab bahwa ini adalah gua yang terletak di sebuah gunung terpencil, yang mana tempat ini adalah tempat yang sering dikunjungi keluarganya dahulu. 부상이 심한 듯해요. Tak lama itu biksu datang. Tentu kedatangan orang yang menurutnya asing membuat Taiha ketakutan. Tampaknya Taiha ini memang sudah terlanjur memiliki perjalanan hidup yang berat ya guys. Sampai-sampai dia terlihat trauma ketika melihat orang asing. Taiha berniat pergi dari tempat tersebut, namun sayang sekali tubuhnya masih sangat lemah. Alhasil mereka pun meminta Taiha agar bersabar dan istirahat untuk sementara waktu. 마음의 부담이 조금은 덜어질 것입니다. Scene berpindah di ibu kota. Tampak Chulwang yang juga mantan rekan dari Taiha pulang ke rumahnya. Di situ ia sudah ditunggu istrinya yang menyandang difabel. Akan tetapi Chulwang justru tak menyentuh sedikit pun istrinya itu. Ia pun kemudian keluar dan melamun. Tak lama itu pejabat Kyungsik sekaligus ayah mertuanya datang menghampiri. Kyungsik memohon kepada Chulwang agar tidak menyakiti anaknya. Kyungsik kemudian mengajak Chulwang untuk minum berdua di taman. Ia mengawali obrolan dengan membahas tentang kaburnya Taiha. Mereka mengira Taiha akan pergi ke Pulau Jeju membawa anak mendiang putra mahkota yang tersisa. Saat itu Kyungsik menyerahkan masalah Taiha kepada Chulwang agar menangkapnya. Kali ini Chulwang sebenarnya agak ragu. Sebab ia teringat dahulu Taiha pernah menolongnya dalam sebuah pertempuran. Karena alasan itulah dia merasa pernah berutang nyawa pada Taiha.
Setelah itu Chulwang menemui ibunya. Di situ ibunya berharap agar Chulwang dan istrinya melahirkan anak sebagai bentuk balas budinya terhadap keluarga Kyung-sik. 그런 병이라도 아기는 낳을 수 있. Perlu diketahui, dulunya Chulwang dan ibunya ini juga kesusahan. Namun Kyung-sik menolongnya dengan timbal balik mau menikahi putrinya. 너희들만 잘 살면 돼. Mimin mengambil kesimpulan bahwa Chulwang ini bingung dengan pilihannya. Di sisi lain, ia berhutang nyawa dengan Taeha. Namun di sisi lain ia dan keluarganya juga berhutang nyawa pada Kyung-sik. Scene berpindah pada Kyung-sik yang tengah berdiskusi dengan bawahannya yang bernama Samsudin. Tentu saja mereka masih membahas seputar Taeha yang melarikan diri. Kyung-sik menyuruh Samsudin agar menangkap Chulwang dengan alasan telah lalai menjaga budak-budak istana. Samsudin sempat menolak sebab kita tahu Chulwang adalah menantunya. 그는 우리 사람이기 이전에 Namun walaupun begitu sifat tak punya belas kasih Kyung-sik tak bisa diganggu-gugat lagi. Jangankan menantunya sendiri, menurutnya sekalipun anaknya melakukan kesalahan fatal, maka dia harus ditangkap. 근데 잘못이 있으면은 사회 아니라. Chulwang akhirnya ditangkap dan dipenjara. Seperti biasa, di dalam penjara jika ada seseorang napi baru masuk maka ia akan dibuli habis-habisan. Namun hal tersebut tidak berlaku pada Chulwang. Alih-alih dia dibuli, justru Chulwang malah memukuli napi-napi tersebut. Sementara itu Kyung-sik menyuruh Samsudin agar mencari pemburu budak yang paling hebat. 자만을 뒤져. Tentu saja ia menemui Daegil. Daegil kemudian dibawa menemui Kyung-sik. 송태열한 작자다. Dia menyuruh Daegil agar menangkap Taeha hidup ataupun mati. Awalnya Daegil tidak mau berurusan dengan Kyung-sik karena ia sudah bisa menebak bahwa Kyung-sik adalah pejabat yang jahat. Namun Kyung-sik mengiming-imingi hadiah 500 nyang untuk Daegil jika berhasil. 고이겠다. Waktu itu 500 nyang sudah sangat banyak. Jika digunakan untuk kebutuhan maka sudah pastilah bisa untuk membeli tanah dan membangun rumah lengkap dengan membiayai anak dan istri. Dengan kepintaran Daegil untuk urusan tawar-menawar, ia justru meminta Kyung-sik 5.000 nyang sekaligus. Jika tidak, maka ia tidak akan mau melaksanakan misi tersebut. 에서 말하는 제 목은 Mendengar itu Kyung-sik sempat marah. Karena Daegil ini adalah orang yang paling hebat dalam pemburuan budak, oleh karenanya terpaksa Kyung-sik menyetujui permintaan Daegil dengan membayar 5.000 nyang cash tanpa DP. Namun jika Daegil gagal, maka uang 5.000 nyang tersebut sama saja dengan harga untuk membeli nyawa Daegil. 만일 추세에 실패하면 그 역시 화적, 수적은 물론이고 별감의 포수까지. Daegil berkata pada teman-temannya bahwa dia akan mendapatkan bayaran besar jika mereka berhasil menangkap Taeha. Mendengar uang jumlah besar, tentu Wang Sun begitu semangat tak peduli apapun resikonya. 설마 진짜 500냐? Di situ Jenderal Choi sempat ragu karena Daegil berurusan dengan pejabat. Menurutnya para pejabat itu tak bisa dipercayai sama sekali. 무슨 약주를 했건 간에 Akhirnya mereka pun memutuskan untuk berangkat. Guna berjaga-jaga agar tidak terkena sniper lagi, Jenderal Choi menyiapkan rompi level 3 untuk mereka gunakan selama misi kali ini. 입지 뭐 고맙어 언니. Mereka pun kemudian mulai berangkat. Kali ini Seolhwa juga ikut rombongan. Berdasarkan penyelidikan, tempat pertama yang mereka kunjungi adalah situs pemakaman putra mahkota Sohyun. Dari ciri-ciri jejak yang ditinggalkan di makam tersebut, Jenderal Choi langsung bisa menebak bahwa Taeha sempat kesini 1,5 hari yang lalu. 그나저나 귀신이요. Setelah itu, Daegil menemukan tumbuhan untuk mengobati luka. Mereka memperkirakan bahwa Taeha cukup terluka serius. 치료를 받건 여기를 떼오건 Di sisi lain, Taeha bangun dari istirahatnya. Dia kemudian berjalan-jalan di sekitar kuil dan memandangi Unyun yang sedang berdoa di kuil. Tampaknya kali ini dia mulai terpesona dengan kecantikan ukhti Unyun. Taeha kemudian pamit pergi dari tempat tersebut pada Rahib dan Unyun. Unyun berpesan kepada Taeha agar berhati-hati karena lukanya masih sangat basah. Setelah itu, Taeha beranjak dari tempat tersebut.
Akan tetapi sepertinya Taiha berat meninggalkan Unyun. Taiha kemudian pergi dan lekas mengganti pakaiannya untuk menghilangkan jejak. Di jalan tak sengaja dia bertemu dengan orang-orang suruhan kakak Unyun yang sedang mencarinya. Dia membawa lukisan Unyun dan bertanya pada Taiha apa dia pernah melihat wanita ini. Taiha yang tahu bahwa itu adalah Unyun lantas berbohong kepada mereka. Taiha pun pergi dengan memikirkan banyak tanda tanya mengapa Unyun menjadi buronan. Tak jauh dari situ terlihat Yunji, orang suruhan dari suami Unyun. Yunji membawa salah satu orang suruhan kakak Unyun ke tempat yang sepi. Setelah itu Yunji pun memperlihatkan identitas aslinya. Dengan kelincahannya ia pun lalu membunuh orang-orang suruhan kakaknya Unyun tersebut. Sedikit info, Yunji ini misinya juga mencari Unyun. Ia ditugaskan oleh suami Unyun untuk mencari Unyun sebelum Sung Hwan duluan yang menemukan. Scene berpindah pada trio Chuno. Sebagai pemburu budak profesional, mereka terlebih dulu menyamakan kompas mereka sebelum berpencar. Sebelum pergi berpencar, Daegil berpesan agar tidak lengah kali ini, sebab musuh yang dihadapi berbeda dengan budak-budak yang lainnya. Setelah itu barulah Daegil menuju gunung yang ditempati oleh Unyun. Sementara itu Unyun di depan rahib melakukan ritual potong rambut dengan tujuan untuk melupakan masa lalu. Sebuah masa lalu tentang Daegil yang ia kira sudah meninggal. 어제가 그분 기일입니다. Tak lama itu kemudian Baekho tiba-tiba datang. Kenapa Baekho bisa mudah menemukan Unyun? Karena Baekho ini adalah utusan kakaknya Unyun. Dan kakaknya Unyun ini paham betul kemana akan pergi jika adiknya sedang galau. Baekho mengajak Unyun untuk kembali kepada kakaknya karena dia sangat mengkhawatirkannya. Namun Unyun menolak. Dia justru mengancam anak buah kakaknya yang berani menyentuhnya. 하나라 된다면 Namun walaupun begitu Baekho tetap membawa Unyun dengan paksa. 나 손을 댔죠. Tak lama itu tiba-tiba Taiha muncul untuk menghadang mereka. Taiha dengan keren mengeluarkan kata-kata mutiaranya bahwa bukanlah laki-laki sejati namanya jika memaksa seorang perempuan. Baekho menyuruh Taiha agar tak ikut campur dalam masalah ini. Melihat Unyun yang sedang diseret, Taiha tak tega dan akhirnya menjatuhkan seluruh prajurit tersebut termasuk Baekho. Setelah berhasil mengalahkan prajurit-prajurit tersebut, Taiha kemudian hendak pergi akan tetapi dia kembali berat meninggalkan Unyun. Akhirnya Taiha memberanikan diri untuk mengajak Unyun pergi bersama. Sebelum pergi, rahib tersebut memberitahu arah jalan pintas yang tidak akan diketahui oleh orang, yaitu jalur menuju arah barat. Dalam pelariannya, Unyun sempat tersandung karena terburu-buru. Dengan refleks kebucinan abadinya, Taiha pun spontan memegang tangan Unyun. Namun di situ Unyun masih risih. Dia menarik tangannya kembali karena bukan muhrim. Tak jauh dari situ, trio Chuno akhirnya sampai di kuil tersebut. Daegil menanyakan keberadaan Taiha dengan menunjukkan lukisannya kepada rahib. Namun tentulah rahib tersebut berkata tidak tahu. Daegil sempat membaca gelagat rahib tersebut bahwa ia sedang berbohong. Terlebih Daegil juga mencium aroma wanita di kuil tersebut. Rahib marah dan tetap tak mau memberitahu Daegil. Namun seorang Daegil yang sudah paham mengenai ilmu pelarian, dia pun menebak bahwa mereka pasti pergi ke arah barat kan? Daegil pun kemudian pergi. Namun dia kembali dan masih sempat-sempatnya menanyakan keberadaan Unyun pada rahib tersebut. Namun jelas rahib tersebut masih tidak mengakuinya. Trio Chuno pun bergegas menunggangi kudanya untuk segera mencari Taiha. Kala itu Selhua ingin dibonceng bersama Daegil. Selhua memeluk Daegil erat-erat yang sedang memacu kudanya. Sementara itu Taiha dan Unyun masih berusaha berlari melewati lereng gunung. Karena ia tahu Unyun sangat kesulitan berjalan, ia pun lantas memberikan tongkatnya pada Unyun. Setelah sampai di danau, Taiha pun menyewa perahu dan naik perahu bersama Unyun.
Tak lama kemudian Daigil menemukan Taiha sedang naik perahu. Saking fokusnya dengan Taiha, dia tak sadar bahwa orang yang ada di perahu tersebut adalah Unyun. Dengan gaya santainya ia pun mulai merakit busur panahnya. Dia pun lantas bersiap memanah Taiha dari pinggir sungai. Taiha yang mengetahui hal tersebut bergegas melindungi Unyun. Saat itu Unyun menunduk sangat ketakutan. Daigil yang fokus memanah tiba-tiba terhenti seperti dia sedang keheranan. Melanjutkan part sebelumnya, Daigil tanpa ragu melesatkan busurnya kepada Taiha. Ia tak sadar bahwa perempuan yang dilindungi Taiha merupakan orang yang selama ini ia cari. Unyun pun juga sama, ketakutannya membuatnya tak sempat untuk melihat sosok pemanah yang merupakan pujaan hatinya. Ditambah lagi Unyun hanya bisa bersembunyi di balik Taiha untuk menghindari serangan panah tersebut. Serangan demi serangan dapat Taiha tangkis dengan mudah. Alhasil jarak mereka pun semakin berjauhan. Dan untuk kedua kalinya Daigil pun terpaksa melepaskan Taiha. 방송아 챙겨라. Atas dasar kasihan, Taiha tak ingin melibatkan pemilik perahu dalam masalahnya. Dengan berat hati, Taiha memohon kepada pemilik perahu untuk menyelamatkan diri dengan berenang ke tepian. Raut sedihnya tak bisa ditutupi karena ia harus kehilangan perahunya. Namun pemilik perahu sadar situasi dan menuruti perkataan Taiha. Kepergian pemilik perahu tersebut secara tidak langsung menciptakan momen romantis antara Unyun dan Taiha. 도와드릴게요. Unyun yang paham dengan kondisi tubuh Taiha mencoba membantunya mendayung perahu. Namun Taiha menyuruh Unyun untuk membiarkannya dengan alasan bisa saja perahu nyungsep di atas gunung bila terlalu banyak tangan yang ikut mendayung. 그냥 앉아 쉬세요. 여기로 건너갔으니까 깔딱고개나 소머리집. Sementara itu Trio Chuno tengah berdiskusi di pinggir sungai untuk menentukan rute yang akan dilalui oleh Taiha. Mereka sudah menduga Taiha akan kesulitan berjalan jauh, mengingat sebelumnya ia sedang bersama dengan seorang wanita. Tak mau membuang waktu, Trio Chuno itu pun beranjak dan menaiki kudanya. 오라버니. Sifat Seolhwa yang manja membuat Daigil pasrah dan memperbolehkannya untuk naik kuda bersamanya. Wangsun yang menaruh hati pada Seolhwa merasa iri dengan hal tersebut. 오라버니. Namun tak jauh dari tempat mereka terlihat Yunji yang baru datang dan membututi mereka. 사냥개는 따로 있었네. Setelah sampai di tepi, Unyun dan Taiha bergegas untuk menghindari kejaran Daigil. Prediksi Trio Chuno tampaknya benar. Keberadaan Unyun tentu memperlambat pergerakan Taiha karena perbedaan stamina yang dimiliki. Taiha yang merasa kasihan kemudian mengajak Unyun untuk beristirahat saja. 일각만 쉬었다 가죠. Saat ngaso, Taiha penasaran dengan masalah yang dimiliki oleh Unyun. Namun Unyun balik bertanya dan merasa bahwa ia bukan satu-satunya orang yang berada dalam pelarian. 어떤 일이시죠? 도망가는 것이 저뿐인가요? 아니면 Unyun juga bertanya mengenai orang yang menyerang mereka sebelumnya. Taiha belum bisa mengungkapkan identitas budaknya. Ia berbohong dan menganggap bahwa para pemburu tersebut sedang mengincar Unyun. 낭자를 쫓는 사람들입니다. 찾기 위해 달려가는 것이지요. Di tempat lain, Baekho, pengawal kakak Unyun, telah sadarkan diri. Mereka pun kemudian bergegas mencari Unyun dan bertanya kepada rahib di kuil tersebut mengenai keberadaannya. 강 건너 어디로 간다든가. Sang rahib dengan akting bijaksananya menjawab mereka tengah menyeberangi sungai untuk menemukan jalan hidupnya sendiri. 어디로 가야 할지를 찾는다 하시더이다. Merasa dipermainkan, Baekho memperingatkan rahib tersebut bahwa jika terjadi sesuatu kepada Unyun maka ia akan kembali ke kuil dan mempertanggungjawabkan apa yang telah terjadi. 아따 이런 이엠병풀 오살. Dalam perjalanan pulang, Baekho dan anak buahnya dikejutkan dengan temannya yang mati terbunuh. Para warga menyebutkan bahwa yang membunuh adalah seorang Kisaeng. Namun Baekho ragu dengan kabar tersebut, sebab ia melihat luka yang diterima temannya merupakan goresan dari seorang pembunuh profesional. Mereka yakin bahwa suami Unyun sudah menyewa pembunuh bayaran untuk menemukan Unyun. 이 아니라 기생으로 변장한 누구겠지. 지낼만 하신가? Shin berpindah pada Chulwang yang berada di penjara.
Di situ ia tetap bersikukuh untuk tidak ingin menerima tugas membunuh Taiha. Mertuanya yang berada di sana memberikan pesan bahwa waktu pembebasannya belum matang. 나올 준비가 아니 되셨구만. Chulwang hanya diam dan mengingat masa lalunya. 아직 미혼이신가? 아직 미흡해요. Dahulu ceritanya Kyung-sik mertuanya menikahkan Chulwang dengan anaknya dan berjanji akan memberikan posisi di akademi militer. Setelah sah hubungan pernikahan tersebut, Chulwang dibuat kaget karena istri yang ia nikahi merupakan keterbelakangan mental dan fisik. Merasa tak tega, Chulwang pergi keluar dan kebetulan Kyung-sik berada di sana. Raut wajah Chulwang terlihat tak bisa menerima hal tersebut. 오셨습니까, 대가? Namun dengan licik mertuanya memaksa Chulwang untuk memanggilnya dengan sebutan ayah. Ia tak bisa menolak dan mau tidak mau harus terikat dengan hubungan yang tak pernah ia inginkan sama sekali. 아버님. Setelah kunjungan Kyung-sik, ibu Chulwang juga datang untuk melihat keadaan anaknya. Ibunya menangis dan tak tega dengan keadaan yang tengah menimpa anaknya ini. 이제 오지 마세요. 밥은 잘 먹는 거야? Chulwang berusaha untuk tetap tegar dan tak ingin urusan pribadinya mempengaruhi tekadnya. Ia berpesan kepada ibunya untuk tidak mengkhawatirkannya dan tidak menjenguknya lagi. 울지 마세요, 어머니. 이제 오지 마세요. Hal yang sama dirasakan oleh istri Chulwang. Cintanya yang tulus membuat seluruh keterbatasan yang ia miliki tak dihiraukan lagi. Dengan bersusah payah, ia menulis surat kepada Chulwang yang berisi untuk tidak melawan ayahnya yang sangat licik. 맞서려고 하지 마세요. 아버지는 무서운 분이에요. Sayangnya Kyung-sik melihat tindakan yang tengah dilakukan putrinya itu. Di tempat lain, Taiha memutuskan untuk beristirahat karena hari sudah semakin sore. Unyun khawatir karena bisa jadi mereka dapat dikejar. Namun Taiha yakin bahwa kuda yang mereka bawa membutuhkan istirahat. Jadi kemungkinan besar trio Chuno juga akan bermalam. Prediksi Taiha benar. Trio Chuno terpaksa bermalam karena kuda yang mereka bawa membutuhkan istirahat. Di malam tersebut, Wang Sun berniat untuk menyerahkan tugas masaknya kepada Seolhwa. Sayangnya Seolhwa tidak pernah melakukan hal tersebut sebelumnya. 대길오라버니가 찾는 여자가 누구야? Seolhwa lebih tertarik dengan pribadi Daegil dan menanyakan mengenai gambar wanita yang selalu ia bawa. Wang Sun menceritakan tentang Daegil dan terlihat bahwa Seolhwa sangat tertarik kepada Daegil. 한 여자를 10년 동안이나 찾는다고? 멋지다. 멋진 놈은 호랭이가 다 멋지기는 참. Tiba-tiba Wang Sun ingat bahwa dulu Seolhwa pernah berjanji untuk melakukan olahraga bersamanya. 어때 오늘 밤? Dengan cerdik, Seolhwa mendatangi Daegil dan melaporkan bahwa ia telah dilecehkan oleh Wang Sun. Berita bohong tersebut membuat Wang Sun tak terima. 자꾸 내 엉덩이 만져. 언니, 야, 너 진짜 죽어볼 테야? Namun Daegil bersikap adil dan memberikan teguran kepada dua orang tersebut. 끼로 듣지 마라 이놈아. 자고 가서 거들지 않고. Sebagai ganti tak bisa memasak, Seolhwa pun memberikan hiburan dengan memainkan musik. Diawali dengan menirukan suara binatang yang membuat trio Chuno terhibur. 이건 돼지가 새끼 15마리 낳는. 이건 강아지가 개백종한테 잡혀가는. 이건 발정난 암소가 황소 만났을. Sampai Seolhwa melantunkan sebuah irama yang membuat trio Chuno termenung. 뒷집 도령이 앞집 낭자부. Singkat cerita, pagi pun tiba. Taiha sadar bahwa ada beberapa orang yang tengah mengepung mereka. Dan benar rupanya, sekelompok bandit gunung menyergap Taiha dan Unyun yang tengah beristirahat. Untungnya Taiha sudah bersiap dengan hal tersebut. 목숨을 버리면 무기를 살려주겠다. Walaupun di situ Unyun berhasil menjadi sandera mereka, namun hal itu bukanlah sesuatu yang sulit bagi Taiha. Ia kemudian melemparkan golok ke arah bandit dan menyerang mereka. Niat Taiha untuk melindungi Unyun berujung pada momen bucin yang tak sengaja membuat mereka canggung.
Di tempat lain, lebih tepatnya di Pulau Jeju, tempat anak mendiang putra mahkota hidup, sedang terjadi wabah penyakit dan banyak warga yang telah meninggal. Terlihat ada sosok anak kecil yang menangis. Ia bernama Lee So-kyun. Perlu diketahui, Lee So-kyun ini akan menjadi pangeran Gyeongan. Dia adalah anak dari mendiang putra mahkota So-hyun. Anak kecil tersebut hidup bersama seorang dayang yang sangat setia. Namun kehidupan dayang tersebut selalu diganggu oleh seorang prajurit yang bernama Hansom. Rencananya Hansom ini naksir dengan si dayang tersebut. Sebut saja dayang tersebut dengan nama Iem. Hansom ingin mengajak Iem keluar dari Pulau Jeju agar terhindar dari wabah. Namun si Iem justru menolaknya. Hansom kemudian bertanya apakah hanya karena anak kecil tersebut sehingga dia tidak mau pergi dengannya. Mendengar itu, Iem merasa tersinggung dan mengatai Hansom dulunya adalah pengkhianat dari Jenderal Taeha. 쫓겨온 놈답지 않게 듬직해 보이더니 충신 났어. Tuduhan tersebut ternyata benar. Hansom mengingat masa lalu yang kelam. Tepat ketika Jenderal Taeha dan seluruh kelompoknya dituduh menyelundupkan alat perang oleh Kyungsik. Ceritanya, dulunya Hansom ini adalah pengikut setia dari Taeha. Namun siksaan dan iming-iming kebebasan dari Kyungsik membuat Hansom goyah dan menuruti ucapan Kyungsik untuk memberikan kesaksian palsu bahwa Taeha dan komplotannya telah menyelundupkan alat perang. Sementara itu, pihak trio Chuno berhasil menemukan bekas Taeha menginap. Dengan insting Jenderal Choi dalam mengamati sekitar, ia dapat menyimpulkan bahwa sebelum mereka pergi terjadi sebuah perkelahian dengan melibatkan 7-8 orang. Langsung juga menemukan petunjuk mengenai bekas tebasan pohon yang dibuat Taeha untuk jalur lewat perempuan. Bekas tebasan ini sangat menguntungkan bagi trio Chuno. Sebab hal ini dapat menuntun mereka untuk mengejar Taeha. Sebelum pergi, Jenderal Choi masih merasa heran dengan wanita yang ikut bersama Taeha. Mengingat informasi yang ia dapat bahwa keluarga Taeha sudah lama terbunuh sejak perang antara Cina dan Korea berlangsung. Trio Chuno terus bergerak dan menemukan bekas perapian yang dibuat oleh Taeha. Bekas perapian yang dingin membuat Daegil yakin bahwa mereka sudah bergerak jauh dari tempat tersebut. Sayangnya hal itu merupakan tipuan dari Taeha yang sudah sangat berpengalaman. Ia sengaja meninggalkan banyak jejak untuk mengelabui trio Chuno. Unyun yang bersamanya menanyakan kembali tujuan Taeha setelah sampai di daerah Chungju. Taeha pun mulai terbuka. Ia mengungkapkan bahwa dirinya ingin bertemu dengan seseorang yang dulu pernah menjadi atasannya. Taeha berniat menemuinya dan ada beberapa hal yang perlu ia sampaikan kepada beliau. Setelah mendengar tujuan Taeha, Unyun berniat untuk memisahkan diri karena tak ingin lagi menjadi beban bagi Taeha. Di tempat lain terlihat orang Parubaya tengah menunggu seseorang. Lalu seseorang utusan datang dan melaporkan bahwa Taeha telah selamat. Utusan tersebut juga mengabarkan bahwa Kyungsik sudah menyewa Chuno untuk memburu Taeha. Pria Parubaya tersebut kemudian memberikan beberapa tumpukan kertas kepada pengawalnya itu. Pria tersebut berpesan kepada pengawalnya bahwa ia hanya punya waktu 2 hari. Belum jelas apa tujuan mereka. Namun dapat disimpulkan bahwa mereka sangat membutuhkan kehadiran Taeha. Sementara itu, Taeha dan Unyun sudah sampai di sebuah guest house. Mereka menginap satu kamar dan tidur saling membelakangi. Walau awalnya suasana canggung, namun Taeha membuka pembicaraan dengan menanyakan tujuan Unyun pergi. Unyun yang belum memiliki tujuan pasrah dan akan pergi kemana langkah kakinya membawa. Taeha masih penasaran. Ia kembali bertanya apakah setelah ini Unyun akan bertemu dengan kekasihnya. Raut wajah Unyun pun berubah sedih. Ia berkata bahwa ia akan menemui jika bisa. Sayangnya jarak antara mereka terlalu jauh. Makna jauh tersebut membuktikan bahwa Unyun masih mengira Daegil telah meninggal. Dan untuk kesekian kalinya, Unyun mengingat insiden ketika kakaknya menebas mata kiri Daegil.
Untuk menghapus sedihnya, Unyun balik bertanya kepada Taiha mengenai keluarganya. Perasaan bersalah masa lalunya membuat Taiha tak mau bercerita dan mengalihkan topik pembicaraan. Ia memberikan pesan kepada Unyun untuk mengikuti rombongan pedagang dan tidak terlihat mencolok. 복남장을 하게 되면 삿갓은 쓰지 마십시오. Perbincangan mereka kemudian ditutup dengan memberikan doa untuk keselamatan satu sama lain. 강령하셔요. Di tempat lain, Daigil berhasil menemukan sisa perapian yang asli milik Taiha. Daigil tahu betul bahwa di depan terdapat sebuah penginapan, dan besar kemungkinan Taiha akan menginap di sana. Daigil pun berencana untuk menyergap mereka sebelum fajar tiba. 새벽 딱 울기 전에 잡게. Sayangnya rencana mereka gagal. Ternyata Taiha sudah tidak ada di dalam kamar penginapan tersebut. Setelah mengecek kembali, Jenderal Choi yakin jika mereka belum jauh dari sini, sebab bekas tidur mereka masih terasa hangat. 새끼 같은 놈이고. Trio Chuno pun kemudian berpencar untuk menyisir daerah sekitar demi menemukan Taiha. Belum jauh Daigil memacu kudanya, Selwa mengejarnya dan memperingatkan Daigil bahwa jika memang mereka pergi, mengapa harus ada kuda yang tertinggal di penginapan. 안 타고 도망갔지? Mendengar itu, Daigil pun kemudian bergegas kembali mengecek penginapan tersebut. Sementara itu, situasi yang sudah aman membuat Taiha dan Unyun keluar dari persembunyiannya. Untuk memastikannya lagi, Taiha mendengarkan jejak langkah kuda melalui tanah. Sayangnya Taiha mendengar langkah tersebut semakin mendekati mereka. Taiha dan Unyun pun mengambil sebuah kuda dan segera berlari. Ketika Daigil sampai, ia melihat bahwa kuda yang sebelumnya ada telah hilang. Seketika itu, ia pun mengecek jejak langkah kuda dari tanah. Sebagai seorang yang profesional, Daigil paham mereka sedang pergi ke arah timur. 동쪽이구만. Daigil pun akhirnya bergegas tak ingin kehilangan momen yang sudah di depan matanya.